Halo teman-teman, kenalin nama aku Zea dan aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Kali ini aku di sini mewakili Nano Research Society Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku mau bagi-bagi ilmu nih sama teman-teman tentang teknologi nano yang mungkin masih agak asing kita dengar dan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih nanoteknologi itu? Nano di sini bukan permen loh ya. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang memanfaatkan materi yang ukurannya sangat-sangat kecil. Nah, kalau diibaratin nih, kayak kita ngambil satu helai rambut kita, terus kita potong-potong jadi 1000 bagian. Wah, kecil banget ya. Tapi dengan materi yang sangat kecil ini, kita bisa ngebuat benda dengan sifat sesuai keinginan kita loh. Wah, asik banget. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang penerapan teknologi nano yang ada di alam sekitar kita. Kalian sadar nggak sih kenapa daun teratai itu nggak pernah basah walaupun dia hidup di atas air? Nah, hal tersebut dikarenakan adanya lapisan terluar yang disusun oleh partikel-partikel yang ukurannya sangat-sangat kecil. Makanya daun teratai itu nggak pernah basah, teman-teman. Nah, ada contoh lain nih. Jadi, kalian tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Nah, kalian penasaran nggak sih, kok bisa ya cicak itu merayap di dinding? Konsepnya sama, teman-teman. Jadi, di bagian bawah kaki-kaki cicak itu terdapat bulu-bulu halus yang ukurannya sangat-sangat kecil. Makanya, hal itu yang bisa membuat cicak merayap di dinding. Kali ini aku nggak cuma mau ngejelasin nih teman-teman, tapi aku juga mau langsung nerapin teknologi nano di eksperimen kita kali ini. Nah, kali ini kita akan buat namanya kain super hidrofobik. Kain ini nanti akan jadi kain yang anti air dan juga anti kotoran. Nah, misalnya nih teman-teman lagi ngelukis dengan cat air, terus catnya kena baju, atau misalnya kalian main bola, terus bajunya kena lumpur. Nah, kalian gak usah takut kotor kalau misalnya kalian punya kain super hidrofobik. Nah, alat dan bahannya udah di samping aku nih. Nah, jadi aku jelasin satu-satu. Aku punya thinner dan thinnernya udah aku tuangin sedikit di sini. Dan ini sumpitnya nanti untuk ngaduk. Terus aku punya lem kaca atau dibilangnya silicone sealant. Nah, kayak gini teman-teman. Terus aku juga punya kain bekas. Nah, kain ini yang akan aku pakai. Nah, kenapa nggak pakai baju bekas? Karena baju-bajuku juga masih dipakai teman-teman. Nah, jadi di sini aku bagi dua biar nanti aku bisa ngelihat perbandingannya. Yang satu aku lapisin sama pasta yang akan kita buat, dan satu lagi aku biarin kayak gini aja. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bikin di rumah, jangan buat sendiri ya. Kalau bisa, kalian minta bantuan sama orang tua, kakak, ataupun orang-orang dewasa yang ada di rumah kalian. Oke, nah, langsung aja yuk kita buat pastanya. Jadi, langsung tuangin silikon sealantnya ke sini, teman-teman. Kalau bisa, banyak aja. Jadi, nanti setelah itu kalian aduk-aduk nih. Nah, aduk-aduk hingga rata ya, teman-teman. Nah, punya aku udah jadi nih teman-teman pastanya. Nah, bisa dilihat nih yang tadinya bening jadi keruh gini. Nah, kalau udah kayak gini berarti thinner dan silikon sealantnya udah menyatu. Nah, langsung aja yuk kita olesin ke kain bekasnya. Jadi caranya gini teman-teman. Jadi langsung aja diolesin pakai sumpitnya itu kayak gini. Nah, merata ya teman-teman. Nah, punya aku udah selesai nih teman-teman. Nih yang bagian bawah ini basah nih. Nah, kalau udah kayak gini, kalian jemur selama minimal 30 menit di bawah sinar matahari. Nah, kita balik lagi nanti kalau udah kering ya teman-teman. Oke, punya aku udah kering. Nih, punya aku udah kering bagian sini. Nah, sekarang kita tes yuk. Kira-kira berhasil nggak ya? Nah, aku udah punya air, terus aku kasih warna biar kelihatan di sini karena kain yang aku pakai itu warnanya putih. Oke, kita coba ya. Nah, kita coba ke bagian yang biasa dulu nih, teman-teman. Nih, bagian yang biasa. Tuh, dia membekas, teman-teman. Coba ya, kalau di bagian yang super hidrofobik kayak gimana? Nih, teman-teman. Wah, nah ini bisa kita lap nih teman-teman. Wah,
luar biasa. Nah, jadi bersih nih. Nah, ini super hidrofobik dan ini yang biasa. Eksperimennya seru kan? Semoga eksperimennya berhasil ya teman-teman. Nah, aku mau ngejelasin sedikit. Jadi, hidrofobik itu adalah sifat fisis suatu molekul dari material yang sifatnya menolak atau menghindari air. Nah, hal ini dapat terjadi karena kain yang kita buat tadi itu dilapisi oleh berjuta-juta partikel silika yang berasal dari lem kaca ini. Nah, dari lem kaca ini akhirnya terbentuk lapisan udara berskala nano sehingga kain ini cenderung untuk menolak air. Nah, eksperimen tadi adalah bentuk sederhana dari penerapan teknologi nano. Tapi efeknya udah luar biasa banget ya teman-teman. Gimana kalau misalnya teknologi nano itu diimplementasiin ke ranah yang lebih kompleks lagi? Pastinya itu bakal bantu kehidupan orang banyak ya. Oke, segitu aja dari aku. Makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, pesan dari aku, terus tumbuhkan rasa ingin tahu dan jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, aku Zea, aku pamit undur diri. Sampai jumpa. Nah, setelah menonton video tadi, sekarang ada pertanyaan nih yang bisa kalian jawab. Mengapa kain super hidrofobik tidak dapat menyerap air? Untuk jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar ya.